Pemirsa, sebanyak 31 orang napi di Lapas Kelas 2A Kerobokan Badung, Bali dinyatakan positif terpapar virus corona. Untuk memutus mata rantai penyebaran, pihak lapas memisah warga binaan yang positif dan reaktif. "31 orang narapidana penghuni Lapas Kelas 2A Kerobokan Badung, Bali terkonfirmasi positif corona. Hasil positif tersebut didapat setelah menjalani rangkaian pemeriksaan oleh tim medis dan pihak lapas. Berdasarkan data positif yang didapat, pihak Lapas Kelas 2A Kerobokan Badung, Bali melakukan pengosongan di blok yang dihuni oleh warga yang positif corona. Pengosongan dilakukan untuk menyemprot ruangan yang selama ini dihuni oleh ribuan narapidana. Tempat blok-bloknya sudah kami semprot dengan desinfektan semuanya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Nah, kemudian juga yang terjadi pada Lapas Perempuan Denpasar juga demikian. Dari 58 warga binaan yang kita lakukan swab sampai ini belum keluar, hasilnya mungkin besok. Kemudian bagi pegawai sudah keluar, yang dari 14 dinyatakan reaktif, itu hasilnya sudah keluar, yaitu 6 orang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Dan mereka sudah dikarantina atau diisolasi mandiri, ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Nah, kami akan terus melakukan upaya-upaya untuk mencegah penyebaran ini, terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Selain menyemprot cairan disinfektan, pemberian nutrisi kepada warga binaan diberikan pihak lapas. Adanya klaster baru penyebab COVID-19 di Lapas Kelas 2A Kerobokan Badung, Bali ini memaksa pihak lapas melarang napi melakukan kunjungan ke blok lain. Imbauan larangan kerumunan juga dikeluarkan termasuk menggunakan masker dan jaga jarak selama berada di dalam lapas. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, belasan orang terjaring razia masker yang digelar petugas gabungan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. Para pelanggar lebih memilih mendapat sanksi sosial daripada membayar denda. Petugas gabungan dari Satpol PP dan Dishub merazia masker di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Sabtu pagi. Dalam operasi ini sebanyak 15 orang terjaring razia lantaran kedapatan tidak memakai masker. Petugas mendata para pelanggar. Dari dua pilihan sanksi yang diberikan, para pelanggar ini memilih mendapat sanksi sosial dengan membersihkan jalan ketimbang membayar denda Rp250.000. Habis makan tadi ngerokok, Pak. Ngerokok, kelihatan sama Bapak tuh. Dibawanya ke sini. Kenapa? Gara-gara nggak pakai masker tadi. Tadi dapat hukuman apa nih? Yo, nyapu jalan, bersihin jalan. Razia masker yang digelar di Pasar Tanah Abang berlangsung setiap hari. Menurut data petugas, pada hari ini jumlah pelanggar meningkat jika dibandingkan hari sebelumnya. Ya, terima kasih untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Kita mulai dari jam 8.30 kurang lebih sampai hari ini sudah dapat kurang lebih 15 pelanggar, yaitu pertama sementara ini pelanggarnya rata-rata kita mintanya sosial, ya. Sementara yang tidak memakai masker kita beri pelanggaran. Razia protokol kesehatan gencar dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Jakarta. Dari Jakarta, Devi Prihatiningsih, Faisal Reza, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah tempat wisata kuliner di Jakarta kembali beroperasi saat diterapkan PSBB transisi. Salah satunya Tamrin 10 yang kembali beroperasi hingga pukul 8 malam. Di tengah penerapan PSBB transisi DKI Jakarta, sejumlah pusat kuliner kembali beroperasi. Di Tamrin 10 sedikitnya 54 tenan dengan cita rasa Nusantara maupun internasional tersedia. Sejumlah protokol kesehatan diterapkan di tempat ini, mulai dari cek suhu tubuh, mencuci tangan hingga mengenakan masker. Ya lumayan sih, tapi tetap jaga protokol kesehatan. Mbak Afnan, di Tamrin 10 ini kalau melihat protokol kesehatan yang diterapkan ini seperti apa sih Mbak? Apakah sudah cukup menurut Mbak?
lumayan. Karena kan tetap ketat ya kayak di mall, di mana-mana tuh tetap masih ada protokol kesehatan juga. Ya cuci tangan gitu-gitu. Uniknya di tempat ini bukan hanya untuk berwisata kuliner saja, tapi juga ada yang berolahraga seperti masyarakat klub inline skate yang rutin berlatih di sini. Ada perubahan jam operasional di Tamrin 10. Pada masa PSBB, jam operasional mulai dari jam 16 sore hingga 21 malam. Dan pada masa PSBB transisi, buka dari jam 11 pagi sampai jam 20 malam. Tamrin 10 merupakan pusat kuliner yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 20 Desember 2019. Pusat kuliner yang terletak di tengah perkantoran menjadi daya tarik sendiri bagi karyawan pada jam istirahat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari keempat dibukanya kembali bioskop di ibu kota ternyata belum menarik minat warga. Seperti di salah satu bioskop di kawasan Semanggi, jumlah pengunjung yang datang di akhir pekan ini masih terbilang sedikit. Meski belum ada lonjakan pengunjung yang signifikan, namun pihak pengelola tetap mengimbau pada pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan. Pengunjung juga mengisi data dengan QR Code, pemeriksaan suhu tubuh, dan kapasitas maksimum penonton 25%. Pembelian tiket juga hanya dilakukan non-tunai. Sejumlah bioskop di ibu kota kembali dibuka seiring dengan surat keputusan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan diikuti sejumlah protokol kesehatan. Salah satunya bioskop ini yang buka kembali sejak 21 Oktober lalu. Pemirsa, disiplin penerapan protokol kesehatan menjadi langkah penting dalam menekan penularan virus corona. Langkah ini dapat membantu tugas tenaga medis dalam membantu penanganan COVID-19 di fasilitas kesehatan masyarakat. Dan tentunya masyarakat tidak perlu khawatir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kekhawatiran masyarakat untuk berobat ke puskesmas harus dibuang jauh-jauh. Pasalnya, puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama telah menerapkan protokol kesehatan ketat dalam melayani masyarakat. Seperti yang diterapkan di Puskesmas Ciputat Timur dan Ciputat Tangerang Selatan, Banten. Ya, kita selalu mengadakan tracing buat warga-warga wilayah kerja kita. Seperti hari ini ada swab. Alhamdulillah petugas di sini semua dalam keadaan sehat. Ya, semoga masyarakat tetap mempercayakan kepada kami. Kami juga di sini berjuang untuk demi masyarakat. Untuk itu, MNC Peduli kembali menyalurkan bantuan berupa makanan dan minuman ke Puskesmas Ciputat Timur dan Puskesmas Ciputat. Di sisi lain kami juga memberikan makanan tersebut untuk rumah sakit, untuk tim medis, untuk fasilitas kesehatan, agar mereka juga merasa bahwa kita juga menyemangati mereka gitu dalam menjalankan tugasnya menangani COVID-19 ini. Peran aktif MNC Peduli menyalurkan bantuan tidak terlepas dari donasi masyarakat Indonesia dan korporasi yang peduli terhadap kebutuhan tenaga medis dan masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.